Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode RS Cepat Waras. Kangen juga ya ngelakuin adegan barusan. Nah, pada episode kali ini saya mau melanjutkan sedikit episode tentang pegal-pegal. Nah, bukan COVID kan, jadi mudah-mudahan lebih menarik ya buat teman-teman saksikan. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang asam urat. Kan orang kalau pegel-pegel sering ngeluh nih, jangan asam urat naik. Nah, kali ini saya membahas penyakit lain yang sering diduga oleh orang awam sebagai penyebab pegal-pegal, yaitu rematik. Rheumatoid arthritis atau yang orang-orang sering bilang penyakit rematik itu sebenarnya apa? Jadi rheumatoid arthritis kita singkat RA ya. Mirip saya ya, Reynaldo Alexander. Jadi ini saya agak senang juga bahas singkatannya. RA atau rheumatoid arthritis itu adalah sebuah penyakit autoimun sebenarnya yang menyebabkan peradangan dan mengenai banyak organ, tapi terutama mengenai sendi dan bahkan bisa menyebabkan perubahan bentuk loh dari sendi yang terkena karena terjadi erosi pada tulang. Sendi-sendi yang terkena itu bisa banyak, mulai dari sendi-sendi di tangan, ya, lalu lutut, jari-jari kaki, bahkan bisa sampai ke tulang leher gitu ya. Tapi memang ada beberapa ciri khas dari sendi-sendi yang terkena. Biasanya tuh sendi yang terkena itu beberapa. Biasanya jarang banget cuma satu ya, entah dua, tiga, atau bahkan banyak. Jadi kita sebut dengan poli. Poli itu banyak kayak poliartritis, artritis radang sendi. Jadi banyak sendi yang terkena dan biasanya sifatnya simetris. Jadi jarang tuh cuman kena kiri aja atau kanan aja. Biasanya dua-duanya terkena. Kita ngomong yang klasik dulu ya. Biasanya tangan itu paling sering kena, terutama daerah pergelangan ya, lalu sendi-sendi yang bagian depan ya, proksimal gitu ya. Nah, yang lucunya nih ya, kalau rheumatoid arthritis, sendi-sendi tangan ya, jari-jari tangan yang ujung nih ya, ini biasanya nggak sakit. Tapi kalau yang tengah-tengah, lalu yang di belakang sini, atau bahkan pergelangan itu sering terkena. Dan seringnya simetris. Dan biasanya sering disertai juga dengan kaku ya. Kaku pagi harinya tuh parah banget biasanya pasien yang ngeluhnya. Entah bisa sampai lebih dari setengah jam, bahkan 1 jam baru bisa digerakin ya. Apalagi biasanya lebih bisa digerakin kalau misalnya udah diangetin atau misalnya udah berusaha digerak-gerakan dengan olahraga, baru tuh lemes lagi, lentur lagi gitu. Pada rheumatoid arthritis, perubahan sendi tangan yang terkenal itu ada bahkan dinamain ya nama tertentu. Misalnya salah satunya adalah bentuk leher angsa atau swan neck. Kemudian juga bentuk tangan ya sebutannya boutonniere. Itu salah kayaknya cara bacanya karena dari bahasa Perancis ya. Bacanya yang benar kayak begini nih. Boutonniere, boutonniere, Nah, susah ya kalau lidahnya bukan orang Prancis kesleo tuh. Nah, kemudian untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis, seorang dokter penyakit dalam atau dokter umum maupun juga secara khusus konsultan rheumatologi ya, biasanya memakai kriteria diagnosis karena memang untuk membuat diagnosis rheumatoid arthritis kita harus men-scoring gitu ya. Jadi dari beberapa parameter kita skor, kalau skornya tinggi itu memenuhi kriteria diagnosis rheumatoid arthritis. Nah, yang termasuk dalam skornya tuh apa aja? Nomor satu, jumlah sendi yang terlibat. Makin banyak jumlah sendi yang sakit dan bengkak, itu skornya makin tinggi jelas. Kemudian lama sakitnya ini udah berapa lama? Biasanya dibedakan lebih dari 6 minggu sama kurang dari 6 minggu. Kemudian kalau kita tes darah, apakah ada parameter inflamasi yang positif ya, misalnya laju endap darah atau CRP ya, C reaktif protein yang tinggi itu juga menambah nilai scoring untuk diagnosis. Dan yang terakhir adalah apakah adanya faktor rheumatoid atau ACPA ya, ACPA singkatannya susah lah ya. Nah, itu positif juga apa enggak? Karena kalau positif itu juga menambah nilai diagnostik. Nanti di scoring ya, tapi memang kalau dari semua parameter yang tadi yang paling tinggi nilainya adalah jumlah sendi yang terkena. Jadi kalau misalnya labnya semua negatif nih, tapi sendinya sampai lebih dari 10, kemudian juga lama sakitnya udah lebih dari 6 minggu, itu sudah bisa secara klinis dari gejala kita tegakkan sebagai rheumatoid arthritis. Pengobatan rheumatoid arthritis ini susah-susah gampang karena memang tergolong pada penyakit autoimun dan banyak orang salah nih ngobatinnya karena hanya mengandalkan steroid. Steroid itu memang anti peradangan yang kuat yang kalau diminum itu pasti nyerinya langsung enak, peradangan bengkaknya langsung cepat hilang. Tapi masalahnya kalau dipakai terus-menerus bertahun-tahun, berbulan-bulan tuh efek sampingnya banyak banget teman-teman. Saya sudah pernah bahas tentang golongan obat steroid ini pada penggunaan waktu COVID ya, dan saya sudah paparkan efek sampingnya tuh ya, boleh dilihat deh di video lama saya. Nah, sebenarnya untuk rheumatoid arthritis kita perlu masuk sebuah obat lagi ya yang justru lebih penting nih dibanding obat anti radang, yaitu supaya menghentikan proses perjalanan penyakitnya agar jangan makin berkembang apalagi muncul gejala sistemik. Ya, saya tadi udah kasih tahu ya bahwa rheumatoid arthritis ini nggak hanya menyerang sendi tapi juga organ yang lain. Yang paling sering terkena itu misalnya kulit sampai muncul ada nodul-nodul, benjolan-benjolan, kemudian bisa kena ke mata, ke
ke paru, ke jantung, bahkan menyerang pembuluh darah atau terjadi vaskulitis. Nah ini waduh ya repot lah kalau sampai muncul gejala sistemiknya. Jadi perlu deh obat tambahan yang satu itu yang memang obat khusus dan ini biasanya hanya boleh diresepkan oleh dokter penyakit dalam atau konsultan reumatologi. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami gejala yang kok kayaknya mungkin rheumatoid arthritis nih ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya di episode ini, langsung hubungi atau cari dokter penyakit dalam yang teman-teman percaya atau juga langsung ke konsultan reumatologi. Oke teman-teman, semoga info yang saya sampaikan tentang penyakit rheumatoid arthritis ini bermanfaat dan semoga nggak pegel-pegel itu dibilang semua rematik atau rheumatoid arthritis ya. Ingat gejalanya agak beda banget sebenarnya gitu. Semoga teman-teman senantiasa sehat, selalu waras, dan sampai jumpa di seri pegal-pegal berikutnya. Masih banyak penyakitnya soalnya yang dikaitin sama pegal-pegal. Saya Dr. Aldo undur diri, bye-bye. Lewat tenggorokan untuk dilakukan swab antigen maupun PCR itu boleh-boleh saja karena memang sampel yang diambil bisa dari nasofaring, diambil lewat hidung, atau juga orofaring, diambil lewat mulut sampai ke belakang tenggorokan, atau juga langsung dari bronkus atau kita sebut dengan bronchoalveolar lavage yang diambil dengan teknik bronkoskopi. Cuman itu jarang dilakukan karena perlu alat bronkoskopi dan perlu ahlinya. Wahai Sobat Waras, sudah pandeminya berjalan hampir 2 tahun tapi masih saja mempercayai teori-teori konspirasi yang tidak benar. Tes PCR itu memang sangat spesifik dalam arti kata dia beneran cuman mendeteksi COVID saja. Jadi kalau misalnya di selaput lendirnya, di mukosanya itu tidak ada COVID, mau dia sedang flu karena penyebab yang lain ya hasilnya akan negatif. Saya sering kok menemukan hasil PCR negatif pada orang yang gejala flu dan memang setelah dilihat parunya tidak cocok ke COVID, hasil labnya juga tidak mengarah ke COVID. Jadi tolong percayakan pada ahlinya saja ya, jangan percaya sama teori konspirasi yang tidak benar. Saya memang berusaha menyampaikan informasi selengkap mungkin agar tidak ada lagi masyarakat yang tertipu oleh teori konspirasi atau anggapan-anggapan logika-logika yang salah dan menyesatkan. Ayo kita segera akhiri pandemi ini, segera vaksinasi apabila komorbid Anda terkontrol, dan silakan bagikan info yang saya bagikan. Salam sehat!